Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 501. Formasi. Master formasi kota Badak meraung serempak. Ratusan biksu mengikat tangan mereka, dan formasi emas besar muncul di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan membumbung ke langit dan berubah menjadi perisai emas, menghalangi sebagian besar hujan api neraka dari luar. Namun masih ada kobaran api sporadis yang menembus pertahanan dan menimpa sekelompok tentara kota Badak, langsung membakar beberapa biksu menjadi abu, hanya menyisakan serpihan hitam di tanah. Pada saat yang sama, para prajurit kota macan terbang menampilkan formasi pencekikan ular piton hitam. Lusinan biksu meluncurkan serangan membentuk segel di tangan mereka, dan ular piton raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah, membuka mulut berdarah mereka dan bergegas menuju tentara kota Badak. Para biksu kota Badak satu demi satu menggunakan mantra untuk melawan, dan beberapa memanggil angin topan untuk meledakkan ular piton secara terbalik. Beberapa guntur mengembun dan menghantam ular piton dengan keras. Untuk sementara, cahaya mantranya terjalin dengan bayangan ular piton raksasa, dan seluruh medan perang tampaknya telah menjadi tungku besar, dengan energi yang menyala-nyala mengamuk di mana-mana. Di langit di atas pusat medan perang, duel antara Miles dan Chandler menjadi semakin intens. Seluruh tubuh Chandler terjalin dengan energi iblis gelap, berubah menjadi hantu serigala iblis setinggi 100 kaki, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah pengganggu itu. Bangsat! Kau benar-benar menggunakan kekuatan iblis untuk meningkatkan level kultivasimu. Ekspresi Miles serius, dan bayangan emas banteng suci muncul di belakangnya. Banteng suci itu mengangkat kepalanya dan meringkik, bergegas menuju serigala iblis. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kehampaan langsung terdistorsi, membentuk pusaran besar yang melibatkan awan di sekitarnya. Miles, kau akan dikalahkan hari ini. Chandler tersenyum muram, dan busur hitam panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menarik talinya dengan anak panah, dan energi hitam yang menakutkan terkondensasi pada anak panah itu. Saat tali busur mengendur, anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya hitam, menembus langit, begitu cepat sehingga hampir sulit ditangkap dengan mata telanjang. Wajah Miles berubah drastis, dan dia dengan cepat melemparkan perisai banteng suci, dan cahaya keemasan mengembun menjadi perisai besar di sekujur tubuhnya. Ledakan. 2R. Anak panah itu mengenai perisai dan ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Cahaya keemasan dan energi hitam bertabrakan satu sama lain, dan akibatnya menyapu seperti badai. Para biksu di bawah terlempar terbalik, dan banyak biksu yang lebih lemah terlibat langsung di udara, dan nyawa serta kematian mereka tidak diketahui. Di sisi lain, pertempuran antara 8 penjaga kota Badak dan 36 biksu lapis baja hitam di kota macan terbang juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Meskipun 8 penjaga kota Badak itu kuat, mereka secara bertahap tidak berdaya menghadapi sejumlah besar lawan yang tidak lemah. Penatua Xuan memegang pedang panjang berdarah dan bergegas ke kiri dan ke kanan dalam kelompok musuh. Darah berceceran dimanapun pedang itu lewat. Namun, segera 5 biksu berbaju besi hitam mengelilinginya dan menampilkan kombinasi pedang hitam pada saat yang bersamaan. 5 cahaya pedang hitam ditembakkan seperti kilat ke Penatua Xuan. Penatua Xuan sulit untuk melawan dengan tergesa-gesa, dan cahaya pedang menembus tubuh Penatua Xuan, dan darah menyembur keluar. Dia meraung dengan enggan dan jatuh dari udara. Kakak. Para penjaga lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, bertarung dengan lebih marah. Namun, para biksu dari kota macan terbang mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan yang lebih kejam. Salah satu penjaga kota Badak terkena petir hitam saat membombardir mantra musuh. Tubuh menjadi hitam dalam sekejap, dan kesadaran berangsur-angsur kabur. Dia mempertahankan jejak kekuatan terakhir, menggunakan ledakan sendiri, dan tubuhnya meledak. Fluktuasi cahaya dan energi yang kuat menelan musuh di sekitarnya bersama-sama, tetapi dia sendiri menghilang dari medan perang ini selamanya. Serang. Para biksu dari kota macan terbang sangat bersemangat dan terus menyerang dengan keras. Garis pertahanan kota Badak mulai mengendur, dan semakin banyak biksu yang tewas. Melihat situasi ini, mata Chandler bersinar terang, tangannya dengan cepat tertutup rapat, dan dia merapal mantra di mulutnya. Setelah beberapa saat, langit tertutup rapat dengan awan gelap, dan seberkas cahaya hitam besar jatuh dari langit, menekan Miles. Miles merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam seberkas cahaya, dan wajahnya sepucat kertas.
Dia mengertakkan giginya dan membakar esensi dan darahnya sendiri, dan bayangan banteng suci menjadi semakin menyilaukan, bergegas menuju berkas cahaya hitam. Keduanya bertabrakan dan cahaya yang kuat meledak. Dalam cahaya, sosok Miles runtuh, dan sudut mulutnya terus-menerus berlumuran darah. Di medan perang di bawah, para biksu kota Badak, di bawah serangan sengit kota macan terbang, semangatnya telah runtuh, bayangan kematian menyelimuti semua orang, pasukan kota Badak tampaknya telah mencapai situasi putus asa. Ayah. Pada saat ini, peri gila abadi dan Tobiason bergegas keluar dari sisi kota macan terbang bersama Elijah. Jika bukan karena huru-hara di sini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari kota macan terbang dengan mudah. Anakku. Melihat putranya, ekspresi Miles tiba-tiba menjadi bahagia. Tetapi ketika Miles teralihkan perhatiannya, Chandler segera membengkokkan busurnya dan mengambil anak panah, dan menembak Miles dengan anak panah. Miles tidak sempat menghindar, ditembak dengan anak panah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ayah, Elijah bergegas dengan cemas ketika dia melihat ini. Miles tersenyum lega saat melihat anaknya baik-baik saja. Peri gila abadi dan Tobiason, keduanya terlihat sangat jelek saat ini. Sekarang kota Badak jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan banyak biksu dari kota macan terbang menatapnya di udara. Bahkan ada tim tentara hitam di darat. Bahkan jika mereka berdua membantu, mereka hanya setetes air dalam ember, dan itu tidak terlalu berguna. Saya harap kalian berdua, bawa Elijah kembali ke kota, saya akan tinggal di sini untuk mengulur waktu. Meskipun Miles terluka, dia tidak mati, jadi dia berkata kepada peri gila abadi dan Tobiason. Tuan Kota Niu, bisakah kau melakukannya? Tobiason berkata dengan cemas. Bagaimana kalau kami membantumu sebentar, dan ketika kakak tertua datang, akan mudah untuk melakukannya. Kemudian kita akan membunuh semua orang dari kota macan terbang. Peri gila abadi itu berkata pada Miles. Kekuatan Dev saat ini jauh melampaui mereka. Selama dia bisa membunuh Chandler dan 36 biksu berbaju hitam, kota macan terbang akan dikalahkan dan mundur tanpa kepala. Apakah kau tidak bersama kakak tertua? Tanya Miles. Beberapa biksu mengejar kita, dan menantuku yang berbudi luhur bersama Tuan Hu memblokir para pemburu itu. Jika tidak, kita tidak akan lolos begitu saja. Tobiason menjelaskan. Mendengar ini, Miles mengkhawatirkan keselamatan Dev. Bagaimanapun, Dev juga datang ke kota macan terbang untuk menyelamatkan putranya, tapi kemudian dia dalam bahaya. Meskipun kekuatan Dev sangat kuat, bagaimanapun juga, itu ada di wilayah kota macan terbang, dan orang kuat pun tidak bisa bertahan dengan banyak musuh. Jika sesuatu terjadi pada Dev, Miles akan merasa bersalah. Miles, jangan berpikir untuk membiarkan putramu melarikan diri. Sekarang setelah kekalahanmu diputuskan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chandler menatap Miles dengan wajah bangga dan berkata, sekarang 8 penjaga Miles hampir tidak memiliki efektivitas tempur, dan lebih dari setengah dari puluhan ribu tentara telah terbunuh atau terluka. Kekuatan keseluruhan bukanlah lawan dari kota macan terbang. Miles memandang Chandler dengan dingin, penuh keraguan. Chandler, kota macan terbangmu sebelumnya tidak pernah sebanding menjadi lawan kota Badakku, tapi aku tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, kekuatan kota macan terbang dapat ditingkatkan begitu banyak. Hahaha, ada orang kuat di belakangku. Mulai sekarang, kota macan terbang saya tidak akan bisa lagi diganggu oleh kota Badak Anda, dan saya akan menjadi penguasa seluruh klan binatang buas. Chandler tertawa keras. Tuan Kota Niu, kota macan terbang ini mendapat dukungan dari istana ke-8 di belakangnya. Kota macan terbang menyerang benua Changsuan dan mendapatkan banyak sumber daya dan budak, sehingga kekuatannya meningkat begitu cepat. Tobiason menjelaskan pada Miles. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika Miles mendengar ini, alisnya tidak bisa menahan cemberut. Chandler, kau bisa dianggap sebagai penguasa kota terkenal di antara klan binatang buas, tapi aku tidak menyangka kau akan dikendalikan oleh ras manusia. Apakah Anda masih memiliki rasa malu dan wajah? Palalu. Omong kosong, orang-orang di istana ke-8 semuanya klan dewa. Mereka bukan manusia. Bagaimana saya bisa dikendalikan oleh ras manusia kecil? Benua Changsuan adalah benua terbesar ras manusia, dan saya telah menjarah banyak sumber daya dan budak. Di masa depan,
bukan hanya penguasa klan binatang buas, aku akan menjadi penguasa seluruh surga pertama. Semakin banyak Chandler berkata, semakin dia bersemangat, dan sepertinya dia akan segera bisa mewujudkan cita-citanya. Brengsek! Berani sekali kau? Miles meludah dengan ganas. Karena kau tidak yakin, maka bertarunglah lagi. Chandler berteriak keras, dan kemudian tentara berpakaian hitam di bawahnya melompat dalam sekejap dan langsung menuju Miles dan lainnya. Bertarung, ketika Miles melihat ini, dia hanya bisa berteriak. Sekarang mereka harus berjuang sampai mati, dan tidak ada jalan lain. Dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka kekuatan kota macan terbang tumbuh begitu pesat dan dia mengalami kerugian besar. Tapi begitu suara Miles jatuh, tiba-tiba ada getaran di kehampaan, dan kemudian dua cahaya pedang menebas dengan cepat. Seperti meteor, itu datang dari jarak 100 kaki dalam sekejap. Dua kepala prajurit berpakaian hitam itu terbang tinggi, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Sikat. Pada saat yang sama, ada dua cahaya pedang lagi, dan dua lagi kepala tentara berpakaian hitam jatuh dari badan mereka. Melihat pemandangan ini, Chandler sedikit konyol, dan tidak mengerti siapa itu dan memiliki metode seperti itu. Tapi dia berniat untuk menghentikannya. Dengan cara ini, dia khawatir semua prajurit elit ini akan terbunuh. Ketika Miles melihat ini, dia sangat gembira. Ketika bantuan datang, dia juga melompat, terlepas dari kondisi tubuh yang terluka, dan meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Boom! Blar! Disertai dengan ledakan, Chandler dan Miles mundur pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, lebih dari selusin tentara berpakaian hitam itu telah tewas, dan efektivitas tempur mereka telah turun drastis dalam sekejap. Dan mereka tidak melihat siapa yang melakukannya, dan mereka semua mati. Itu hanya dalam sekejap. Siapa itu? Siapa itu? Keluar dari sini bangsat. Chandler, wajahnya berubah drastis, dan dia meraung. Pada saat ini, sosok Dev dan Matthew perlahan muncul, dan pada saat yang sama sosok Saul juga muncul. Melihat pemandangan ini, Chandler mengerutkan kening. Tuan Muda Huo? Kau. Saul menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak tahu apakah dia takut atau pingsan. Kakak tertua, apakah kau baik-baik saja? Melihat Dev, Miles buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tidak masalah. Hanya kekuatan kota macan terbang, mereka tidak bisa menyakitiku. Dev berkata sambil sedikit tersenyum. Menantu, ternyata kau baik-baik saja, aku mengkhawatirkanmu. Tobiason menghela nafas lega saat melihat Dev baik-baik saja. Ketika Dev tiba di medan perang, orang-orang dari kota Bada menderita banyak korban dan moral mereka rendah. Hah? Ada apa? Tidak bisa mengalahkan kota macan terbang? Dev bertanya. Miles berkata dengan malu, kekuatan kota macan terbang telah meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Dikatakan bahwa ada istana ke-8 di belakangnya. Saya bukan lawan. Sukses atau gagal adalah hal biasa dalam militer. Anda bantu saya mengawasi orang ini, dan saya akan mengurus sisanya. Dev meminta Miles untuk mengawasi Saul. Saudaraku, ada begitu banyak dari mereka. Kau, Miles sedikit khawatir. Meskipun Dev sangat kuat, bagaimanapun juga, lawannya adalah puluhan ribu tentara, dan ada begitu banyak elit. Bahkan kekuatan Chandler pun tidak lemah, apalagi orang ini masih memiliki kekuatan sihir. Tenang. Jangan khawatir, jika aku membunuh mereka, itu seperti menghancurkan semut sampai mati. Dev menepuk bahu Miles dan berkata. Setelah berbicara, Dev mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Chandler dengan dingin. Apakah kau akan bunuh diri atau kau membiarkanku melakukannya? Palalu, bocah laknat, kau hanya alam dispersi keabadian negeri peri tingkat pertama. Kau terlalu gila, sok hebat cok. Setelah Chandler selesai berbicara, busur dan anak panah hitam muncul di tangannya lagi. Lalu dia menarik busur dan mengatur anak panah, siap untuk menyerang Dev. Sial, omong kosong. Sampah. Dev menghina, dan sebuah busur tiba-tiba muncul di tangannya. Busur Raja Dewa. Apa yang dimiliki Dev di tangannya adalah busur Raja Dewa.
senjata tingkat dewa yang sebenarnya tidak sebanding dengan busur dan anak panah yang diangkat Chandler. Terlihat Dev juga menarik busurnya, dan segera anak panah emas muncul. Chandler dan Dev mengendurkan tali busur pada saat yang bersamaan. Wos! Kedua anak panah itu melesat pada saat yang bersamaan, lalu bertabrakan di tengah. Tidak terdengar ada suara tabrakan, tidak ada ledakan, bahkan tidak ada jejak ruang yang bergetar. Ketika anak panah hitam Chandler menyentuh anak panah emas Dev, anak panah hitam itu menghilang dalam sekejap. Dan kecepatan anak panah emas tetap tak berhenti, menyeret cahaya keemasan, dan langsung menuju target yang lancar. Boom! Anak panah menembus tubuh Chandler, dan kecepatannya masih belum berkurang. Dengan cara ini, anak panah emas ini langsung mengubah pasukan kota macan terbang menjadi cahaya keemasan dan menghilang setelah menewaskan banyak orang. Di area di mana anak panah ditembakkan, sebuah selokan yang dalam muncul di tanah. Dimanapun anak panah lewat, banyak anggota badan dan lengannya terputus, dan ada banyak kematian dan luka-luka. Chandler memuntahkan darah, dan dia berlutut, matanya penuh kengerian. Dia tidak menyangka bahwa anak panah Dev akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Yang lain juga tidak menyangka, dan mereka semua memandang Dev dengan kaget. Dev sendiri tampak santai. Anjir. Anjay. Mantul. Kakak laki-laki memang perkasa. Setelah melihat ini, Miles dan yang lain bertepuk dengan tangannya dan berteriak gembira. Tentara kota Badak, yang mentalnya awalnya jatuh dan akan segera dikalahkan, juga mulai berteriak dengan tangan mereka saat ini. Perkasa. Keren. Semangat tentara kota Badak langsung bangkit, dan semangat juang mereka membara satu persatu. Chandler perlahan bangkit, luka di dadanya terbungkus awan kabut hitam, dan dia dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memandang Dev dengan ngeri, memegang sebuah token di tangannya, dan kemudian menghancurkannya dengan keras. Dia memanggil seseorang, dan jika dia tidak memanggil orang itu saat ini, dia takut dia akan dikalahkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, di kota kecil pegunungan, aula istana ke-8. Joseph Wu sedang mendengarkan laporan tetua, wajahnya sangat marah. Putranya ditangkap oleh orang lain, tetapi tetua agung tidak menyelamatkannya dan berlari kembali. Tuan istana, kedua orang itu menahan putra Anda. Salah satunya adalah reinkarnasi dan sangat kuat, tetapi saya tidak dapat melihat pemuda lainnya. Tapi saya bisa tahu bahwa identitas pemuda itu mungkin lebih mulia daripada orang tua itu, dan selain itu, mereka memiliki ancaman sang pangeran di tangan mereka, jadi saya tidak berani melakukannya, jadi saya kembali untuk melaporkannya. Tetua agung mengikuti Joseph untuk menjelaskan, juga meminta maafkan dirinya sendiri. Apakah kedua orang itu dari kota Badak? Joseph bertanya. Sepertinya tidak. Salah satunya jelas ras manusia. Saya kira itu terkait dengan benua Changsuan. Lagi pula, beberapa waktu lalu, kota macan terbang baru saja menjarah sumber daya benua Changsuan dan menangkap banyak budak. Bersambung ke episode 502. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.